Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan fungsi timer, counter, compare, dan arithmetic. Pertama, kita akan menggunakan fungsi timer. Ya, langsung saja kita buka JMWin software-nya. Ya, pertama kita jika belum membuka projectnya, kita create new project dulu. Berhubung di sini saya sudah membuat, jadi saya langsung ke tahap ngeditnya. Ya, timer adalah function yang ada di software PLC. Nah, timer ini fungsinya untuk menghitung waktu. Tata penggunaannya sih cukup mudah. Pertama kita kasih kontak dulu, dan tidak lupa koilnya, dan timer on delay. Cara penggunaannya mudah, cukup kita setting di VT nya dengan konfigurasi T agar kita kasih contoh 5 second, 5 dan second. Oke. Lalu kita langsung saja compile. Oh maaf, ada kesalahan, belum dikasih alamatnya. Kita berhubung di sini saya sudah pernah membuat sebelumnya, jadi kita langsung saja klik saklek 1, dan ini lampu 1. Oke, langsung saja compile, complete, start simulation, run. Begitu saya tekan S1, timer on delay nya akan mulai menghitung. Kita langsung saja coba. Nah, dia akan mulai menghitung sampai 5 detik dan akan menyalakan S1. Nah, S1 menyala. Gitu cara penggunaan yang mudah dari timer. Namun di sini saya akan memberikan soal dulu. Anggap saya mempunyai, buatlah satu saklar untuk menghidupkan motor 3 fasa dengan S1 mengaktifkan coil MOV inlet damper, MOV outlet damper dengan timer 15 second dan start ID fan. Langsung saja kita coba. Kenapa saya menggunakan timer untuk penyalaan motor? Karena
motor ini biasanya membutuhkan arus yang tinggi. Jadi dengan menggunakan delay, setidaknya dia akan mengurangi arus start yang besar, 5 sampai 7 ampere nominal. Oke, langsung saja kita compile, start simulation. Oke, kita akan menyalakan run dan klik S1. Nyala, MOV outletnya menghitung sampai 5 detik. Nah, menyala tiga-tiganya. Seperti ini fungsi menggunakan fungsi timer. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang function counter. Counter merupakan aplikasi yang function yang ada di PLC yang fungsinya untuk pencacah atau menghitung. Langsung saja kita akan beri contoh yang sederhana. Langsung saja kita kasih counter. Di sini counter ada 3. Yang pertama counter down, yaitu dia menghitung dari, untuk kita kasih nilai 3, dia akan menghitung ke 0. Jika yang CTU, dia akan menghitung dari 0 menuju waktu yang kita set. Dan yang CTUD dia fungsinya untuk menghitung waktu ada 2, yang up atau yang down. Kita pilih yang CTU, dia akan mulai dari 0. Pertama kita tentukan inputan resetnya, kita kasih saklar 2 dan kita set preset value nya. Anggap kita kasih nilai 2. Preset value ini digunakan saat kita mengklik S1 selama 2 kali, maka L1 akan aktif. Langsung saja kita compile dan start simulation. Oke, compile aman. Kita run. Kita klik S1. Begitu kita klik S1, CV counter dia akan menghitung. Kita klik 1 kali untuk yang S1, maka CV akan menghitung 1. Begitu saya mengklik S1 sekali lagi, maka L1 akan aktif karena nilai yang saya set preset value nya 2. Kita tekan lagi. Nah, L1 hidup. Untuk mengulangnya CV dari 0, kita bisa mengklik S2 sebagai inputan reset. CV akan kembali 0, S2 akan bernilai 1 saat kita tekan. Saya mempunyai soal S1 ditekan, timer aktif menghitung 5 second dan counter menghitung 1 kali. Saat counter hitung 5 kali, maka L1 akan on. Itu soalnya, dan saya akan memberikan jawabannya. Caranya seperti ini.
Oke, start simulation. Kita run. Kita klik S1, maka timer akan menghitung. Ketika mencapai 5 detik, CV akan menghitung yang darinya 0 menjadi 1. Dan kita klik lagi. CV-nya menghitung 2. Kita klik lagi, maka CV akan menghitung ke 3, jadi 3. Kita tekan lagi S1. CV akan berubah menjadi angka 4. Saat CV menjadi angka 5, maka dia akan mengaktifkan L1. Kita akan menekan 1 kali lagi untuk yang S1. Oke. Di sini L1 akan on karena dia CV sudah memenuhi preset value yang kita tentukan. Dan di sini kita akan menjelaskan fungsi selanjutnya, yaitu compare atau perbandingan. Compare sendiri merupakan function yang memiliki sub lagi seperti GT greater than lebih besar dari, LT less than lebih kecil dari, equal sama dengan, GE greater equal lebih besar sama dengan, dan less equal lebih kecil sama dengan. Contoh mudahnya seperti ini. Oke, sebagai contohnya di sini saya akan menggunakan 2 saklar dan menggunakan 2 counter. Nah, untuk saya tidak langsung mengaktifkan L1 karena L1 ini akan saya tempatkan di equal. Saya akan aktifkan di equal. Jadi counter di sini hanya untuk menghitung, dan menghitung kita kasih variabel, kita kasih internal relay di CV untuk menghitung di EKI, dan begitupun yang saklar 2-nya. Supaya mudah, saya rubah ke saklar 2 saja, saklar 3. Di sini saya menggunakan preset value 2. Ini tidak akan berpengaruh karena kita akan eksekusi terakhirnya ada di EKI. Jadi fungsi EKI ini dia sama dengan, jadi saat inputan 1 sama dengan inputan 2 nilainya sama, maka L1 akan hidup. Dan langsung saja kita coba start simulation. Oke, compile aman. Kita run. Dan saat kita mengklik S1, kita menyalakan run, L1 akan aktif karena nilai A dan nilai B nilainya 0. Jadi nilai sama, maka akan mengaktifkan L1. Saat kita tekan S1, maka L1 akan mati.
Begitupun kalau nilai tidak sama, tetap mati. Saya akan mengklik S2 selama 2 kali. Pertama, dan saat kedua dia akan mengaktifkan L1. Nah, dia akan aktif gini. Dan saya mempunyai soal, buatlah 2 saklar dengan menggunakan fungsi less than untuk mengaktifkan L1, fungsi equal untuk mengaktifkan L2, fungsi JT greater than untuk mengaktifkan L3. Langsung saja kita coba. Nah, di sini saya membuat 2 saklar sesuai dengan contoh, dengan menggunakan fungsi LT. Saat LT aktif, maka dia akan mengaktifkan L1, EQ akan mengaktifkan L2, GT akan mengaktifkan L3 sesuai dengan contoh tadi. Jadi saat nilai A kurang dari B, maka LT akan mengaktifkan L1. Saat nilai A sama B aktif di EQ, maka L2 akan hidup. Saat nilai A lebih besar dari nilai B, maka fungsi GT akan mengaktifkan L3. Langsung saja kita compile, start simulation. Oke, aman. Kita run. Saat nilai sama, dia akan mengaktifkan L2 dari fungsi EQ sesuai dengan contoh yang tadi ya. Saat kita menekan S1, maka fungsi GT akan aktif karena fungsi GT adalah lebih besar dari. Jadi saat nilai A lebih besar dari B, maka nilai fungsi GT akan mengaktifkan L3. Begitupun saat nilai A kurang dari B, maka dia akan mengaktifkan fungsi LT akan mengaktifkan L1. Dia akan kembali lagi karena nilai sama 1-1. Kita akan menekan S2 lagi untuk mengaktifkan fungsi LT. Nah, ini kan mengaktifkan L1. Oke, yang terakhir ada fungsi aritmatika. Aritmatika ini terdiri dari ada function add, penjumlahan, sub atau pengurangan, div atau pembagi, mul atau perkalian. Contoh sederhananya langsung saja kita praktekkan. Jadi di sini saya menggunakan fungsi arithmetic, subnya add. Jadi kita di sini membutuhkan fungsi dari compare yaitu less than. Jadi saat nilai C kurang dari 3, maka dia akan mengaktifkan L1.
Jadi nilai di bawah 3 dia akan mengaktifkan L1. Jadi nilai A dan B dia akan dijumlah jadi C, dan nilai C ini saat nilai C kurang dari 3 dia akan mengaktifkan L1 sebagai contoh mudahnya lah. Kita langsung saja start simulation. Oke, complete. Oke, kita run. Dia akan aktif karena nilai kurang dari 3. Kita klik sampai 3. 1. C akan menghitung jadi 1, C menjadi 2, menghitung C jadi 3, dan dia akan mati karena ini bukan fungsi EG atau equal. Jadi dia saat kurang dari, dia akan menjadi aktif saat kurang dari nilai 3. Oke, sebagai contohnya saya mempunyai soal. Buatlah 2 saklar menggunakan menghitung dan hasil dari saklar tersebut ditambah menggunakan fungsi add, dan pertambahan dari S1 dan S2 akan menjadi nilai C, dan L1 akan aktif saat nilai C sama dengan 4. Nah, saat menggunakan sama dengan 4 berarti fungsi LT kita harus diubah, karena fungsi LT kan berfungsi sebagai nilai A kurang dari B, maka dia aktif. Saat di contoh soal kita menggunakan di soal kita ketentuannya harus sama dengan, maka kita harus mengubah ke fungsi EG sama dengan. Oke, sama dengan 4, maka dia akan aktif. 4 nilai C pertambahan di nilai E dan nilai B. Fungsi PV untuk saklar 1 dan saklar 2 tidak akan berfungsi karena di sini kita akan menggunakan feedback doang, feedbacknya counter. Oke, langsung saja kita start simulation. Oke, aman. Oke, nilai dari 0. Kita run. Dia akan tidak hidup karena nilai ketentuannya 4. Saat kita nilai C sama dengan 4, maka dia akan hidup. Kita klik saja sampai 4 pada hidup. Oke, dia hidup. Sekian dari